Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Huda dari Fakultas Teknik Universitas Yudharta Pasuruan, tahun ajaran 2022-2023, semester 1 program studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya mengenai listrik dinamis untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika yang diampu oleh Ibu Khairatun Mursyida. Tanpa berlama-lama, saya akan mulai pada presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama adalah hukum Ohm dan yang kedua adalah hambatan listrik. Tanpa berlama-lama, saya akan mulai pada materi yang pertama, yaitu hukum Ohm. Pada rangkaian listrik tertutup, terjadi aliran arus listrik. Arus listrik mengalir karena adanya beda potensial antara dua titik pada suatu penghantar, seperti pada lampu senter, radio, dan televisi. Alat-alat tersebut dapat menyala atau berfungsi karena adanya aliran arus listrik dari sumber tegangan yang dihubungkan dengan peralatan sehingga menghasilkan beda potensial. Orang pertama yang menyelidiki hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial pada suatu penghantar adalah George Simon Ohm, ahli fisika dari Jerman. Ohm berhasil menemukan hubungan secara matematis antara kuat arus listrik dan beda potensial yang kemudian dikenal sebagai hukum Ohm. Selanjut, besarnya perbandingan antara beda potensial dan kuat arus listrik selalu sama atau konstan. Jadi, beda potensial sebanding dengan kuat arus. Secara matematis, dapat Anda tuliskan P sama dengan M dikali I. M adalah konstanta perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar pada grafik berikut. Itu pada kali seperti ini. Lanjut. Berdasarkan grafik pada slide sebelumnya, nilai M dapat diperoleh dengan bersamaan M sama dengan delta V dibagi delta I. Nilai M yang tetap ini kemudian didefinisikan sebagai besaran hambatan listrik yang dilambangkan dengan huruf R dan diberi satuan ohm atau dapat ditulis sebagai berikut. R sama dengan V dibagi I atau V sama dengan I dikali R. Dengan keterangan, V adalah beda potensial atau tegangan, volt, I kuat arus listrik dengan satuan adalah ampere, beda potensial memiliki satuannya yaitu volt, R atau hambatan listrik memiliki satuan yaitu ohm. Persamaan di atas dikenal sebagai hukum ohm, yang berbunyi kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu dengan syarat suhunya konstan atau tetap. Di sini kita lanjut. Di sini saya memiliki contoh soal yaitu diketahui kuat arus sebesar 0,5 ampere mengalir pada suatu penghantar yang memiliki beda potensial sebesar 6 volt. Tentukan hambatan listrik penghantar tersebut. Maka cara penyelesaiannya yaitu diketahui F atau beda potensialnya yaitu 6 volt. I kuat arus listriknya sebesar 0,5 ampere. Yang ditanyakan adalah hambatan listrik atau penghantar tersebut. Maka cara penyelesaiannya yaitu R dari rumus ini tadi dijadikan seperti ini, yaitu R sama dengan beda potensial dibagi kuat arus sama dengan 6 dibagi 0,5 memiliki hasil 12 ohm. Seperti itu. Saya lanjut pada materi yang kedua yaitu hambatan listrik. Berdasarkan persamaan hukum Ohm, hambatan listrik dapat didefinisikan sebagai hasil bagi beda potensial antara ujung-ujung penghantar dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Untuk mengenang jasa George Simon Ohm, namanya dipakai sebagai satuan hambatan listrik yaitu Ohm.
Suatu penghantar dikatakan mempunyai hambatan 1 ohm apabila dalam penghantar tersebut mengalir arus listrik sebesar 1 ampere yang disebabkan adanya beda potensial di antara ujung-ujung penghantar sebesar 1 volt. Lanjut. Adapun beberapa jenis hambatan. Hambatan yang pertama yaitu resistor tetap. Pada resistor tetap yang biasanya dibuat dari karbon atau kawat ikrom tipis, nilai hambatannya disimbolkan dengan warna-warna yang melingkar pada kulit luarnya. Simbol warna tersebut mempunyai arti sesuai dengan letaknya. Seperti pada contoh gambar berikut, serta nilai yang ada pada pita yang ada pada resistor tersebut saya cantumkan pada tabel berikut. Saya lanjut. Hambatan yang kedua yaitu resistor variabel. Resistor variabel yang kita kenal ada dua, yaitu resistor variabel tipe berputar dan bergeser. Rheostat, pada prinsipnya, cara kerja keduanya yaitu sama, yaitu memutar dan menggeser kontak luncur untuk menambah atau mengurangi nilai hambatan. Resistor variabel ini dapat kita temui pada sistem di radio, tape recorder, dan alat-alat elektronik lainnya. Saya berikan contoh gambar seperti ini. Saya lanjut. Saya memiliki contoh soal untuk variabel yang tetap. Maksud saya resistor tetap. Resistor pada gambar di contoh soal tersebut yaitu resistor pada gambar di samping memiliki warna merah, hijau, kuning, dan emas. Tentukan hambatan resistor tersebut. Diketahui seperti pada slide sebelumnya, pita ke-1 merah memiliki nilai 2. Pita kedua warna hijau ya, memiliki nilai 5. Pita ketiga kuning memiliki nilai 0,000. Pita keempat emas memiliki kurang lebih 5%. Ditanyakan nilai hambatannya. Jawab, nilai hambatan resistor dengan warna merah, hijau, kuning, dan emas adalah 250.000. Ini dijumlahkan ya, cara mengetahuinya dengan tingkat akurasi 5%. Hal ini berarti bahwa nilai hambatan yang sebenarnya adalah berkisar antara di batas atas. Cara mengetahuinya dengan cara dikurang, yaitu 250.000 dikurangi dalam kurung 5 dibagi per 100 dikali 250.000. Maka 250.000 hasil dari ini tadi yaitu 12.500. Maka 250.000 dikurangi 12.500 sama dengan 237.500 ohm dengan batas atasnya yaitu cara mengetahuinya dan dengan dijumlah. Maka 250.000 ditambah dalam kurung 5 per 100 dikali 250.000 sama dengan 250.000 ditambah hasil yang ini tadi yaitu 12.500, maka hasilnya adalah 262.500 ohm. Jadi nilai hambatan tersebut adalah 250.000 ohm kurang lebih 12.500. Saya lanjut. Mengukur hambatan listrik. Cara mengukur hambatan listrik ada dua. Yang pertama yaitu mengukur hambatan secara langsung. Untuk mengukur hambatan dengan menggunakan voltmeter, terlebih dahulu kita putar saklar pilih atau multimeter ke arah yang bertanda R. Mengukur hambatan secara langsung juga dapat digunakan menggunakan multimeter. Dengan demikian, multimeter telah berfungsi sebagai ohmmeter atau pengukur hambatan. Hubungkan ujung-ujung terminal multimeter dengan ujung-ujung benda yang akan diukur hambatannya. Kemudian perhatikan skala yang ditujukan pada multimeter. Seperti pada contoh gambar berikut. Kita lanjut. Yang kedua, cara mengukur hambatan adalah mengukur hambatan secara tidak langsung. Selain menggunakan multimeter untuk mengukur, Anda juga dapat menggabungkan voltmeter dan ampermeter secara
bersama-sama pada rangkaian listrik yang diukur hambatannya. Voltmeter dipasang secara paralel, sedangkan ampermeter dipasang seri dengan benda yang diukur hambatannya. Seperti pada gambar seperti berikut ya. Setelah rangkaian terpasang seperti pada gambar, bacalah skala yang ditunjukkan voltmeter maupun ampermeter, kemudian ditulang nilai hambatan yang disebutkan huruf R dengan persamaan hukum Ohm. Ini persamaan hukum Ohm tadi adalah R sama dengan P dibagi I, atau R sama dengan skala yang terbaca pada voltmeter dibagikan dengan skala yang terbaca pada ampermeter. Maka di sini saya akan menjelaskan hambatan pada kawat penghantar. Kawat penghantar yang dipakai pada kawat listrik pasti mempunyai hambatan. Meskipun nilainya kecil, hambatan listrik suatu kawat penghantar dipengaruhi oleh panjang kawat dilambangkan huruf I, hambatan jenis kawat U dilambangkan huruf U, dan luas penampang kawat dilambangkan huruf A. Secara matematis, hubungan ketiga faktor dapat dituliskan sebagai berikut. R sama dengan P per I per A. Dengan keterangan, R adalah hambatan kawat penghantar yang satuannya adalah ohm, I panjang kawat penghantar yang satuannya adalah meter, A luas penampang kawat penghantar yaitu dengan satuannya meter kuadrat, P hambatan jenis kawat penghantar yang satuannya ohm. Lanjut, sini saya bagi contoh soal. Diketahui sebuah kawat penghantar memiliki panjang 100 meter, luas penampang 2,5 mm, A kuadrat, dan hambatan jenis sebesar 17 dikali 10 pangkat min 7 ohm. Tentukan besarnya hambatan kawat tersebut. Diketahui panjang eh, maaf, diketahui I adalah kawat penghantar memiliki panjang 100 meter. Maka I adalah 100 meter. Luas penampang yaitu 2,5 mm yaitu kuadrat. Maka A adalah 2,5 mm sama dengan 2,5 ini dapat dijadikan 2,25 dikali 10 pangkat min 7 meter kuadrat. Lalu ada hambatan jenisnya yaitu 17 dikali 10 pangkat min 7 ohm. Ditanyakan adalah hambatan kawat tersebut. Maka cara penyelesaiannya adalah seperti ini. Hambatan kawatnya dapat diketahui dengan cara P I dengan rumus P I per A. Sama dengan P-nya tadi adalah 17 dikali 10 pangkat min 7 dikali 100 min 25 kali 10 min 7. I tadi memiliki nilai 100 dan A atau luas penampangnya adalah setelah dijadikan meter menjadi 25 dikali 10 pangkat min 7. Maka hasil dari di sini kita dapat mencoret 10 min pangkat min 7-nya. Maka menyisakan 17 dikali 100 per 25. Maka hasilnya adalah 68 ohm. Jadi besarnya hambatan kawat adalah 68 ohm. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah pengucapan serta adanya yang pengertian yang kurang dipahami, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.